صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri masjid yang mudah-mudahan mahasiswa baru terutama yang lagi harum-harumnya ma'had dan universitas terus istiqamah tanpa henti jamaah di masjid, karena tempat yang paling baik di muka bumi adalah masjid. Mudah-mudahan terus dirawat dan diistiqomahkan untuk mahasiswa baru untuk selalu berada di tempat seperti ini, yaitu Baitullah atau rumah Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini hari kedua bulan Safar. Orang nyebutnya Safar. Kalau bahasa Arabnya Sofar, pakai sod bukan sin karena maknanya beda. Sehingga nanti kemarin saya coba kritik Dewan Bahasa Kamus Bahasa Indonesia, meskipun itu sudah peralihan bahasa, tetapi antara kalbu dengan kolbu itu menjadi beda. Maka bukan manajemen kalbu tapi manajemen kalbu. Kalau manajemen kalbu maka berarti manajemen anjing, karena kalbu itu anjing, kalbuku berarti anjingku, sama dengan kalbumu berarti anjingmu. Tetap salah, kurang benar. Maka yang benar adalah tetap kolbu. Contoh seperti safar dan sofar. Sofar artinya zero atau nol, sifrun. Sedangkan safar itu perjalanan. Sebelum Al-Fakir membahas tentang sofar, bulan sofar, sering kita dengar dalam bahasa Inggris itu zero, zero to hero, zero to hero misalkan, zero kemudian baru 1, 2, 3 dan yang lain-lain. Zero itu dari bahasa Inggris, dan bahasa Inggris ini mengambil dari bahasa Perancis yaitu zero, tapi ada tulisannya seperti koma di atas. Dan bahasa Perancis itu zero ini diambil dari bahasa Italia, orang nyebutnya bahasa Venesia, yaitu zefiro atau sama dengan sefiro, zefiro. Dan bahasa Perancis ini, bahasa Italia ini diambil oleh bahasa Inggris 1598. Dan bahasa Itali zefiro ini diambil dari bahasa Arab yaitu sifr. Sifr yang kemudian menjadi nama bulan sifrun, maka disebut dengan zero, V-nya menjadi hilang. Dan dulu orang-orang Eropa itu merasa bangga ketika mereka sudah menguasai bahasa Arab dan berhak untuk di yudisium hari ini atau di wiswida. Ketika di Eropa sana, ketika Islam cemerlang di Eropa, maka mereka pulang ke tempat masing-masing itu, kalau belum menguasai bahasa Arab, maka sama dengan orang hari ini sebelum menguasai bahasa Inggris. Maka bahasa Indonesia ada sekitar 25.000 lebih yang diambil dari bahasa Arab. Belum bahasa Inggris yang sangat banyak seperti sugar, kemudian fisika, apa yang kemudian untuk menghapus papan tulis itu yang dibuat minum juga, apa namanya, kalau minum alkohol juga dari bahasa Arab bukan dari bahasa Inggris. Alkohol itu dari bahasa Arab. Terkait dengan safar, bulan Safar. Bulan Safar ini orang Indonesia, ya mungkin tidak semuanya, dulu dan ada keyakinan sampai hari ini
masih sama dengan keyakinan pada masa jahiliyah bahwa bulan Safar tidak boleh menikah. Bulan Safar banyak penyakit menular. Bulan Safar bulannya bulan-bulan penyakit. Tetapi karena sudah banyak penyadaran-penyadaran sehingga banyak orang lagi tidak percaya terhadap keyakinan bahwa di bulan Safar adalah bulan penuh celaka atau sial. Nah, kenapa disebut bulan Safar? Ini menarik. Disebut bulan Safar, safarat ad-daru. Karena orang-orang waktu itu pada masa jahiliyah mengkosongkan daerah Arab. Rumah-rumah mereka dikosongkan untuk apa? Lil harbi, untuk berperang. Kosong rumahnya, yang laki-laki, yang perempuan tetap, anak-anak tetap. Ada yang kedua, li talabil akli wal syarbi, untuk mencari makanan dan minuman sehingga mereka mengosongkan rumah. Maka disebut bulan Safar, dan itu terjadi pada bulan Safar. Ada juga yang menyebutkan kenapa disebut bulan Safar, karena diambil dari sifr, asfar. Asfar itu kuning, tersebarnya penyakit kuning, sehingga disebut bulan Safar. Mereka nyebutnya sehingga hati-hati di bulan Safar, banyak penyakit yang terjadi, sehingga muncullah hadis Rasulullah, la adawa, tidak ada penyakit menular, wala hammah, juga tidak ada, awala tiarah. Tiarah ini penyakit sial, tapi tiarah itu diambil dari toir. Toir itu burung. Kenapa kaitannya penyakit sial dengan burung? Orang dulu juga terjadi di Indonesia itu, kalau ada burung gagak, oh hati-hati, ini pasti ada orang mati. Atau hati-hati, ini ada orang ini, hati-hati ada burung ini. Burung dibuat tanda-tanda kesialan. Itu tidak benar sama sekali. Maka Rasulullah mengingatkan, la tiyarah, tidak ada hubungannya burung dengan penyakit. Ini bagi orang yang beriman harus percaya. Meskipun di kampung-kampung masih terjadi seperti itu, tapi bagi orang yang beriman tidak boleh percaya. La adawa wala tiyara wala hamma, kemudian wala safara, bahwa di bulan Safar juga tidak ada yang namanya penyakit, sama dengan bulan-bulan sebelumnya, bulan Muharram dan bulan-bulan sebelumnya. Dan keyakinan itu kemudian oleh Rasulullah diyakinkan bahwa tetap bulan Safar itu boleh menikah. Buktinya Rasulullah pada bulan ini menikah dengan Khadijah Al-Kubra. Dan Rasulullah menikahkan putrinya Fatimah dengan Sayyidina Ali, sama juga pada bulan. Maka bulan Safar disebut Safar, tidak ada kaitannya dengan penyakit, tapi diambil dari akarnya, yaitu sifrun, kosong, karena ketika itu orang-orang Arab lagi keluar untuk mengosongkan rumahnya. Tapi sebelum Najir itu artinya bulan panas. Panas itu karena unta pada waktu itu merasakan kehausan yang luar biasa, sehingga pemilik unta mencari air di bulan Safar atau di bulan Najir. Dan sekarang persiapan orang-orang itu musim panas itu untuk keluar ke berbagai wilayah, menghindari bulan yang di situ dipenuhi dengan panas yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu kepada Al-Fakir khususnya, dan juga kepada para jamaah. Maka pesan yang terakhir, penyakit di tangan Allah, dan tidak ada kaitannya dengan burung tadi, tidak ada kaitannya dengan bulan tadi, dan tidak ada kaitannya dengan hammah tadi, dan beberapa keyakinan yang tidak benar, apalagi harus menyuguhkan makanan yang kemudian makanan dapat menghadirkan ini dan itu. Maka sedikit demi sedikit tradisi, kalau tradisi tapi tidak dikaitkan dengan agama, maka itu akan menjadi baik. Tapi kalau sudah menjadi sebuah keyakinan, itu yang tidak diperbolehkan, sama dengan tahlil. Kalau sudah menjadi kewajiban, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau tahlil menjadi sebuah tradisi, itu yang dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.